Halo Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 3 Juli 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Anissa Redi, pemirsa tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Saudara, sebuah truk bermuatan 18 ton pelet ikan bernomor polisi BK 8831XN terbalik dan menabrak teras rumah warga di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Kejadian bermula ketika truk bermuatan 18 ton pelet ikan dikemudikan Ponijan bersama kernetnya dengan kecepatan sedang datang dari arah Medan menuju Parapat. Setibanya di lokasi sebelum terbalik, truk yang dikemudikan Ponijan terlebih dahulu menghantam pembatas jalan hingga oleng dan langsung terbalik mengenai teras depan rumah warga. Mendapat laporan dari warga, petugas Laka Lantas Polres Tebing Tinggi langsung bergegas terjun ke lokasi kejadian guna melakukan olah TKP dan meminta beberapa keterangan saksi pada saat di lokasi kejadian. Menurut keterangan pemilik rumah Juliana, pada saat itu dirinya sedang tertidur. Tiba-tiba mendengar suara reruntuhan dari dalam rumah. Guna memastikan kejadian, ia langsung keluar rumah dan melihat ke arah luar rumah sebuah truk terbalik mengenai rumahnya. Akibat kejadian ini, pemilik rumah mengalami kerugian material yang belum bisa ditaksir. Saya lagi tidur lah bang, tidur kan tiba-tiba asbes itu berjatuhan, duduk. Saya gempa lah ya kan. Terus? Ya udah, bangun tahu mau keluar dari depan, tertutup itu ya kan. Jadi keluar dari belakang, pintu banyak kali dibuka. Untuk kakak sendiri di rumah korban gimana kak? Ada korban kak? Nggak ada. Ada kan? Barang-barang banyak yang rusak. Cuma korban material ya kak ya? Iya. Sementara dari keterangan sopir truk mengatakan sebelum terbalik, ia mengantuk pada saat melintas perlintasan rel kereta api. Pandangannya hitam dan tidak bisa melihat ke depan, sehingga truk yang dikemudikan sebelum terbalik terlebih dahulu menabrak pembatas jalan dan langsung terbalik. Dari gimana awalnya pak? Oh, awalnya ngantuk lah, ngelewati rel kereta api. Terus? Habis itu macam ditutup mataku. Gelap. Nah, itulah naiklah ban depan. Belakang ke kiri, ban belakang naik, makanya terbalik. Jadi ini sempat menabrak pembatas jalan pak? Ya naik bannya. Naik, Ban, ya. menabrak naik ya pak ya? Ya, Langsung terbalik pak ya? iya. Jadi korban ada pak? Nggak ada. Berapa orang dalam pak? 2 orang. Ini truk ngangkat apa nih pak? Angkat apa? Makan ikan. Elet ikan? Ya, Mau dibawa kemana pak? Perapat. Berapa pak ya? Ya, Jadi nggak ada korban pak ya? nggak ada. Untuk menghindari kemacetan, petugas Laka Lantas masih berupaya mengevakuasi truk. Sopir truk sudah diamankan petugas ke kantor Laka Lantas guna dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu pemirsa, sejumlah calon penumpang mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat di terminal keberangkatan Bandara Internasional Kuala Namu dan permintaan yang tinggi pada musim liburan Idul Adha 1444 Hijriah merupakan salah satu faktor melambungnya harga tiket pesawat. Mahalnya harga tiket sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu dan tidak sedikit dari calon penumpang terpaksa menunda keberangkatannya karena seat sejumlah penerbangan telah penuh. Gunawan, salah seorang calon penumpang tujuan Jakarta mengatakan ia sudah datang lebih awal ke Bandara Internasional Kuala Namu, namun karena seat penuh terpaksa ia menunda kepulangannya. Gunawan adalah warga Bekasi yang mengunjungi keluarganya di Medan dan ia hendak pulang ke Jakarta, namun karena seat penuh, ia terpaksa menunda keberangkatannya. General Manager Garuda Medan, Meise Paulina Tambunan mengatakan, untuk harga tiket tidak ada kenaikan dan masih tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun memang seat jauh hari sudah terjual habis hingga akhir libur Idul Adha selesai. Bahkan tiket dari KNO ke Jakarta, semua seat sudah terjual habis. Untuk tiket Garuda kelas ekonomi di harga 2,3 juta rupiah, sementara untuk kelas bisnis di harga 6,4 juta rupiah. Melambungnya harga tiket pesawat juga dibenarkan Jali, salah seorang agen tiket di KNIA. Untuk saat sekarang ini seat penuh dan kalaupun ada, harga tiketnya sangat tinggi. Biasanya harga tiket pesawat dari Kuala Namu tujuan Batam di harga Rp900.000, namun kini menjadi Rp1,3 juta lebih. Untuk ke Jakarta biasanya Rp1,5 juta, kini menjadi Rp2,3 juta. Selain itu ke Padang biasa di harga Rp1,7 juta,
kini menjadi 2,1 juta rupiah. Dan ke Pekanbaru biasa 1,7 juta rupiah, kini menjadi 2 juta rupiah. Meskipun harga tiket pesawat melambung, namun antusias calon penumpang yang akan berangkat melalui Bandara Kuala Namu tetap tinggi. Terlihat di sejumlah counter check-in tiket pada padat penumpang. Demikian juga area security checkpoint di lantai 2 KNIA tetap padat. Antrian panjang juga kerap terjadi saat masuk terminal maupun di area SJP, namun masih terkendali. Unit pelayanan pelanggan PLN Pancur Batu melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik kepada Musola Al-Ikhlas yang diduga melanggar aturan pemakaian tenaga listrik. Musola Al-Ikhlas didenda PLN 24 juta rupiah. Unit pelayanan pelanggan PLN Pancur Batu melakukan operasi penertiban aliran listrik di Musola Al-Ikhlas Jalan Percobaan Dusun 2, Tanjung Selamat, Deli Serdang. Tim operasi penertiban aliran listrik menemukan pelanggaran berupa pemakaian aliran listrik tanpa menggunakan meteran. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan membahayakan orang banyak, unit pelayanan pelanggan PLN Pancur Batu telah memasang meteran listrik di Musola Al-Ikhlas. Pemasangan meteran listrik yang memakan biaya sebesar 2 juta tersebut telah dibayar dengan menggunakan dana STM Badan Kesejahteraan Musola Al-Ikhlas. Atas temuan dugaan pelanggaran dalam menggunakan listrik di Musola Al-Ikhlas, unit pelayanan pelanggan PLN Pancur Batu memberi surat penetapan tagihan susulan penertiban pemakaian tenaga listrik kepada Musola Al-Ikhlas melalui Badan Kesejahteraan Musola sebesar 24 juta rupiah. Ketua Badan Kesejahteraan Musola Al-Ikhlas, Ngatijan, mengatakan unit pelayanan pelanggan PLN Pancur Batu melalui Yayasan Peduli Amal akan membantu menyelesaikan denda sebesar 24 juta rupiah tersebut. Jadi pas tahun inilah 2023 pas bertepat tanggal 20 bulan 6 ada pemeriksaan opal. Jadi kami dikasih berita acara bahwasanya Musola Al-Ikhlas dikenakan denda sekitar 24 juta. Jadi sekarang PLN ada udah etikat baik dengan Yayasan Peduli Amal bahwasanya denda Musola yang sekitar 24 juta dan dibayar melalui Yayasan Peduli Amal. Manajer PT PLN Unit Pelayanan Pelanggan Pancur Batu Andreas mengatakan, tim operasi penertiban aliran listrik Unit Pelayanan Pelanggan PLN Pancur Batu menemukan adanya pemakaian energi listrik yang tidak terukur. Denda yang diberikan kepada Musola Al-Ikhlas bukan dari tunggakan pemakaian energi listrik. Ya, mungkin saya luruskan memang sebenarnya bukan ada tunggakan, tapi kami temukan dari tim penertiban pemakaian tenaga listrik ada pemakaian energi yang tidak terukur, yaitu tanpa parameter. Tugas kami di sini sebagai melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Dan kami dari PLN sendiri juga telah memberikan bantuan solusi agar dapat meringankan untuk penetapan tagihan susulan di musola ini. Bagi masyarakat yang melanggar ketentuan aturan dalam pemakaian listrik tanpa menggunakan meteran listrik, pihak PLN akan memberi sanksi tegas hingga memutus aliran energi listrik. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, banyak kendaraan untuk menuju kesuksesan, namun biasanya tidak terlepas dengan modal dan risiko yang besar. Network marketing adalah salah satu solusi untuk menjadikan seseorang bisa memperoleh income besar. Salah satu bisnis multi-level marketing yang sangat viral karena kualitas produknya dan pembagian hasil yang sangat fantastis, AFC Asayama Family Club membuat banyak masyarakat Kota Medan dan sekitarnya sudah merasakan hasil yang luar biasa dari bisnis tersebut. Yang menjadikan produk AFC berkualitas dan revolusioner karena diproduksi oleh perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang yang sudah berusia 55 tahun. Salah satu indikator atas kualitas produk dan marketing plan yang proporsional pada saat pertemuan Grand LOP AFC di Gedung Selekta Jalan Listrik Medan dihadiri 2.000 member dan calon member. AFC founder Ernest Prayuda mengatakan, AFC sudah ada di Indonesia sejak 5 tahun lalu dan sampai saat ini masih terdapat hanya beberapa produk yang dipasarkan, namun mendapat perhatian besar dari masyarakat karena kualitasnya. Dikatakan visi dari AFC adalah membantu masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik
Saat ini AFC juga hadir membantu sejumlah daerah untuk membangun pusat kesehatan terpadu dan pengadaan air bersih bagi daerah yang sulit memperoleh sumber minum. AFC founder Asayama mengaku walau masih berusia 5 tahun, AFC sudah masuk dalam 3 sales tertinggi di Indonesia yang satu-satunya farmasi non-kimia dengan produk superfood dari Jepang. Untuk misi sosial kita akan terus kedepankan teman-teman ya. Jadi kita akan benar-benar menjadi perusahaan yang berdampak bukan cuma untuk member-membernya tapi untuk orang-orang yang berkekurangan teman-teman. Target AFC ke depan adalah kita menjadi network marketing nomor 1 untuk 5 tahun ke depan ya teman-teman ya. Sekarang kita sudah bisa dibilang top 3 network marketing di Indonesia. Kita berusaha menjadi nomor 1 ya teman-teman. Sekalipun kita yang termuda, kita baru umur 5 tahun. Kelebihan kita bukan cuman kita ciptain produk untuk dijual secara network marketing, tapi kita di backup oleh saintis-saintis dari Jepang, orang-orang yang hebat, inventor-inventor yang hebat yang bekerja di AFC. Salah seorang member AFC yang saat ini sudah mencapai peringkat bergengsi yakni Bushido Eni Branson yakin bahwa AFC adalah sebuah multi-level marketing yang akan menjadi besar karena produknya sangat berkualitas. Konsep bisnis yang dijalankan juga kekeluargaan dan para pemimpinnya juga kaum muda yang visioner. Dalam menjalankan bisnis, AFC tidak memberatkan para member sehingga setiap orang yang bergabung menjadi anggota akan memperoleh kesuksesan. Kita harus menjadi solusi untuk masalah apa? Masalah kesehatan, masalah keuangan, dan masalah hubungan. Nah, ini semuanya ada di sini. Dan nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan melihat di sini begitu banyak orang datang. Mereka itu sudah mengalami hasilnya, mereka sukses. Ya, jadi itulah dia hasilnya, tidak perlu dikhawatirkan. Memang perusahaan ini penuh, dan yang saya suka adalah berintegritas. Jadi kedepannya luar biasa. Sekarang ini baru 2 juta member. Kedepannya bayangkan Indonesia masyarakat 250 juta ke atas. Ya, CU kami sudah nomor 3 dan AFC akan menjadi number 1. Pada acara tersebut turut menghadirkan sejumlah konsumen AFC yang mengalami sakit penyakit kronis dan sudah mengalami kesembuhan. Selain itu, memperkenalkan ratusan distributor yang memiliki penghasilan dari 10 juta hingga ratusan juta setiap bulannya, yang mayoritas adalah para distributor yang pada awalnya hanya ingin merasakan khasiat produk namun tertarik menjalankan bisnis karena keampuhan produknya. Pemirsa, Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga atau LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara menggelar perayaan Hari Ulang Tahun yang ke-15 di Restoran Royal Tamrin, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak hanya merayakan, lembaga sosial ini juga turut memberikan bantuan sembako kepada para mitra yang hadir. Suasana meriah dan penuh sukacita tampak menyelimuti puluhan hadirin dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga atau LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara yang ke-15 tahun. Acara yang diisi dengan hiburan, berbagi hingga makan bersama ini digelar di Restoran Royal Tamrin, Kota Medan. LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara telah menjalani aktivitas sosial berbagi kepada sesama selama 15 tahun lamanya. Lembaga ini kerap melakukan aksi-aksi sosial seperti penyelamatan orang terlantar, kepedulian terhadap lansia, hingga berbagi ke korban bencana alam. Dalam aktivitasnya, LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara didukung oleh sejumlah donatur dan juga tokoh masyarakat, sehingga menjadi salah satu mitra strategis Kementerian Sosial dalam menjalankan tugas-tugas sosial di kalangan masyarakat. Ketua LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara, Erlianto Harahap, menyebut di usianya yang ke-15 tahun, LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara akan lebih giat lagi dalam berbagi terhadap sesama manusia. Teman relawan di Sumatera ini banyak yang peduli terhadap masyarakat. Hanya saja banyak mungkin yang mereka kurang percaya dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini memang ada seperti yang dibilang Bapak Dirjen, ada di mana-mana Erlianto dan seperti ini berbuat kegiatan dengan tanpa pamrih, bukan karena kepentingan pribadi, yaitu alangkah indahnya gitu. Bisa berbagi. Yang tadinya saya pikul 10 ton, dengan banyaknya organisasi muncul peduli terhadap masyarakat, yang saya angkat cuma 1 kilo. Kan indah. Maka saya undanglah ini orsos-orsos agar bisa berbagi kepada masyarakat. Dalam menjalankan aksi-aksi sosialnya, LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara tak memandang suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Setiap insan manusia yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan tak luput dari agenda berbagi yang kerap dilakukan LPSK Bunga Teratai Sumatera Utara. Sebagai bentuk sinergi kemitraan antara pers dan kepolisian dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-77, sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi pers mendatangi Mapolres Taput pagi tadi.
Sembari membawa kue, sejumlah wartawan pagi tadi berbagai media mendatangi Mapolres Taput menyampaikan ucapan selamat dan untuk Polres Taput dalam memperingati HUT Bayangkara ke-77. Kedatangan para wartawan ini untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada kepolisian yang telah bekerja sama dengan baik sebagai mitra pers yang diterima langsung oleh Kapolres Taput AKBP Johansson Sianturi didampingi Wakapolres dan Kehumasan Polres Taput. Disambut baik oleh Polres Taput saat menerima ucapan selamat dari para wartawan, Kapolres berharap ke depan sinergitas Polres Taput dengan pers dapat terus ditingkatkan sehingga tercipta Kamtipmas yang aman dan kondusif di Tapanuli Utara. Dihadiri oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Serikat Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Cabang Taput mengapresiasi kemitraan antara polisi dengan pers yang disambut baik oleh Polres Taput dan menerima ucapan selamat dari para wartawan. Berharap sinergitas Polres Taput dan pers terjalin dengan baik. Selain itu memasuki usia ke-77 tahun ke depan, diharapkan Polres Taput ke depan semakin profesional, humanis, serta lebih mengayomi dan melindungi masyarakat. Kami dari rekan-rekan wartawan di sini ada dari PWI, ada SMSI dan SPRI mengucapkan dan juga ICT mengucapkan HUT Bayangkara yang ke-77 buat Polres Taput Utara. Semoga semakin presisi dan profesional ke depan. Dan kegiatan ini merupakan inisiasi kita dari rekan-rekan pers ada di sini. Semoga ke depan pers dan Polres Taput bisa bersinergi. Pemirsa, Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, seni dan budaya yang hingga kini masih dijunjung tinggi bahkan hingga diabadikan menjadi kearifan lokal. Pengobatan tradisional yang masih terus dijaga diantaranya adalah terapi dengan rempah-rempah yang dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit, bekam, ruqyah, hipnotis, dan kusuk. Pengobatan tradisional ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, seperti bekam dan ruqyah yang hingga kini pengobatan tersebut dilakukan secara turun-temurun. Seperti halnya yang dilakukan Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia dan Komunitas Masyarakat Ceria yang menggelar pengobatan tradisional gratis untuk masyarakat Kota Binjai. Pengobatan tradisional ini sebagai wujud kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap masyarakat yang menderita berbagai macam penyakit, khususnya bagi masyarakat Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga turut dihadiri berbagai komunitas sosial seperti Sosmed atau Solidaritas Sosial Anak Medan. Fahmil Haq Pasaribu, panitia kegiatan mengatakan, selain mempererat tali silaturahmi antara sesama komunitas sosial, pengobatan tradisional ini juga dilakukan secara gratis dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, khususnya dalam hal penyembuhan penyakit. Kita hari ini yaitu pengobatan tradisional gratis untuk warga. Dia berupa tusuk, ada tusuk, bekam, ruqyah juga bisa bang. Untuk membangun tali silaturahmi juga lah bang, memajukan lah ya kan bang. Pengobatan tradisional gratis ini langsung mendapat perhatian masyarakat Kecamatan Binjai Utara yang langsung mendatangi lokasi untuk menyampaikan keluh kesah penyakit yang diderita selama puluhan tahun. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, Masjid Al-Muhajirin Gang Nadu dan bersama Samura Kabanjahe dipadati jamaah yang menunaikan ibadah sholat Id yang dipenuhi para remaja dan ramainya anak-anak yang membentuk karakter insan yang islami. Di aula lantai 1 Masjid Agung Kabupaten Karo dilaksanakan khitan massal dan berbagi sesama, khususnya kepada masyarakat kurang mampu. Kegiatan sosial memanfaatkan libur sekolah khitan massal yang ditujukan untuk anak-anak yang dilaksanakan oleh BKM Masjid Agung bekerjasama BSI Maslahat Bank Syariah Indonesia Cabang Kabanjahe. Pelaksanaan khitan massal ini oleh tim medis Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan Fakultas Kedokteran USU dengan obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
Di sela pelaksanaan kitan massal ini, tim medis juga sosialisasikan pentingnya kitan untuk kesehatan dan mencegah kanker kelamin. Peserta kitan massal ini sebanyak 100 orang, yaitu 84 laki-laki dan 16 perempuan yang berasal dari 9 kecamatan. Kitan massal ini memanfaatkan momen liburan karena para peserta ini ditujukan atau sebagian besar adalah anak-anak sekolah. Menurut Kepala Cabang BSI Kabanjahe Muhammad Ihsan Caniago, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dengan kolaborasi yang baik bersama BKM Masjid Agung dan tim medis. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BSI untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Esensi kegiatan sosial ini adalah memberikan kemaslahatan dan akan berkesinambungan memberikan kemanfaatan untuk umat atau masyarakat sekitar. Semoga anak-anak yang dikitan cepat sehat, bermanfaat, dan mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan ke depannya acara ini bisa tetap terlaksana dan kami selaku sponsor berharap bisa lebih baik lagi dan ke depannya bisa lebih banyak yang kita partisipasikan. Mudah-mudahan bisa mendukung acara ini dengan baik dan lebih banyak lagi anak-anak yatim dan pembawa kita yang bisa kita sunat dan kita bisa ditahirkan. Dalam upaya memberikan motivasi untuk terus giat belajar dan meraih prestasi di sekolah, HKBP Melati memberikan apresiasi kepada siswa-siswi yang berprestasi yang merupakan anak-anak jemaat HKBP Melati. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak anak-anak peserta didik semakin giat dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Pemberian penghargaan diberikan kepada anak-anak Jemaat HKBP Melati tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas melalui tim Diakonia Seksi Pendidikan. Pemberian apresiasi dilakukan di sela-sela acara kebaktian di Gereja HKBP Melati Resort Helvetia Sada. Pada kesempatan itu, Pendeta HKBP Melati Pendeta Jerry T.P. Arwan berpesan kepada seluruh anak jemaat HKBP agar berlomba-lomba dapat lebih meningkatkan prestasi di sekolah dan meningkatkan iman dengan semakin rajin beribadah. Kepada orang tua, tetap memberikan perhatian dan pelayanan sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mempunyai karakter baik dan menjadi generasi gereja serta penerus bangsa yang cerdas dan kuat iman. Pemberian penghargaan kepada anak jemaat HKBP Melati yang berprestasi di sekolah ini sudah menjadi agenda dan program kerja dengan tujuan lebih banyak anak-anak sekolah minggu lebih rajin dalam belajar hingga meraih prestasi. Gereja HKBP Melati akan selalu memberikan perhatian kepada anak-anak jemaat, khususnya Gereja HKBP Melati, sehingga kelak bisa menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan gereja, bangsa, dan negara, terlebih keluarga, karena memiliki pengetahuan dan iman. Jika setiap anak memiliki iman yang kuat dengan dibarengi ilmu pengetahuan, akan menjadi garam dan terang yang dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pemirsa, Gerakan Pramuka menjadi wadah pembinaan dan sarana belajar generasi muda untuk memperoleh keterampilan dan hidup mandiri, serta memanfaatkan ruang dan waktu untuk hal-hal yang baik dan berguna. Sebanyak 250 orang lebih anggota pramuka tingkat penggalang dan penegak berasal dari berbagai gugus depan pramuka lingkup Kuatir cabang pramuka Kota Gunung Sitoli, serta satu gudep berasal dari Kuatir cabang Kabupaten Nias Barat mengikuti Raimuna cabang pertama di Kota Gunung Sitoli. Selama penyelenggaraan Raimuna, peserta jalani perkemahan hingga 1 minggu di lapangan Pelita Pusat Kota Gunung Sitoli. Peserta mengikuti latihan kemandirian dan keterampilan, termasuk latihan ketangkasan dan pencegahan menghadapi bencana melibatkan Badan SAR Nasional. Selain itu, edukasi wisata mengunjungi Museum Pusaka Nias, memperkenalkan benda purbakala serta potensi sumber daya alam yang harus dipelihara, termasuk mengenali jenis tumbuhan yang kegunaannya berkhasiat untuk obat tradisional menyembuhkan berbagai penyakit. Salah seorang peserta dari gugus depan SMA Negeri 2 Lolovitu Moinias Barat menuturkan pengalamannya selama mengikuti Raimuna dapat saling berinteraksi meskipun ragam perbedaan selanjutnya menjadi ruang inovasi serta mandiri setelah terpisah dari lingkungan keluarga. Di dalam Raimuna cabang Gunung Sitoli ini saya mempunyai banyak pengalaman. Contohnya saja kami mendapatkan teman-teman baru dari gudep lain
Dan di Raimuna Cabang Gunung Sitoli ini kami diajarkan untuk belajar mandiri. Hal kecil saja, jika di rumah kami masih butuh bantuan orang tua untuk memasak, tetapi di Raimuna Cabang Gunung Sitoli ini kami harus bisa mandiri, masak sendiri, mencuci baju sendiri, dan membuat jemuran-jemuran darurat. Sisi positifnya di Raimuna Cabang ini kami diajarkan untuk disiplin. Wadah belajar dan pembinaan generasi muda seperti ini harus terus dimaksimalkan, mengingat tingginya motivasi pelajar dan anggota pramuka saat ini telah menentukan sikap mendukung program nasional menuju Indonesia Maju. Penyelenggaraannya di daerah atau di tingkat kuartir cabang merupakan unsur yang menyumbang pencapaian program nasional tersebut. Ada di setiap kegiatan kita buat mereka itu untuk berkolaborasi. Tanpa mereka sadari, mereka sudah saling kenal mengenal. Penuh si bayagu tau ke, penuh inak gulawi. Jadi banyak kejadian-kejadian yang akhirnya baru mereka sadari, oh begini rupanya. Yang kedua, kita juga menanamkan kepada mereka bahwa pramuka itu loh terampil dan santun. Kita ajarkan mereka pramuka itu yang tangkas dan yang santun. Sementara Satuan Pendidikan sebagai salah satu komunitas gugus depan pramuka telah menjadikan pendidikan gerakan pramuka menjadi muatan lokal prioritas sebagaimana dianggedakan dalam kurikulum pendidikan nasional yang diberlakukan saat sekarang ini. KPU Serdang Bedagai menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD kepada pengurus partai politik. Dari hasil tersebut terdapat 8,2% dokumen memenuhi syarat serta 91,2% dokumen yang belum memenuhi syarat. Hal tersebut disampaikan Ardiansah Hasibuan selaku komisioner yang membidangi. Dari hasil telah yang dilakukan KPU Sergai selama rentan waktu yang telah ditentukan, KPU menyampaikan kepada para pengurus partai politik yang ada di Sergai terdapat 8,2% dokumen persyaratan calon anggota DPRD yang telah diajukan parpol ke KPU serta 91,8% dokumen tersebut tidak memenuhi syarat. Dari 747 syarat dokumen calon legislatif yang dilampirkan ke sistem Silon KPU, terdapat dokumen yang tidak terbaca sistem yaitu EKTP yang tidak terbaca. EKTP bukan yang bersangkutan, ijazah SMA yang tidak dilegalisir dan tidak asli, surat kesehatan yang tidak dilampirkan, serta tidak atas nama calon tersebut. Komisioner KPU Sergai Ardiansah menghimbau kepada parpol untuk melakukan perbaikan hingga 9 Juli 2023. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dengan mengakses kembali aplikasi Silon seperti awal pelaksanaan pendaftaran dilakukan, sehingga sampai tanggal yang telah ditentukan semua dokumen syarat administrasi pengajuan syarat calon legislatif dapat diterima di aplikasi Silon. Dari 747 terdapat sebanyak 8,2% yang memenuhi syarat dan 91,8% yang belum memenuhi syarat. Elektronik yang tidak dapat dibaca ya, atau KTP elektroniknya bukan KTP-nya yang bersangkutan caleg, tapi KTP orang lain. Nah ini kita kembalikan untuk diperbaiki. Ijazah SMA juga begitu, ada yang tidak dilegalisir. Syarat yang sangat penting membawa syarat fisik persetujuan dari DPP partai politik yang bersangkutan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris. Pemirsa, berdasarkan agenda pendidikan secara umum, tahun ajaran baru 2023-2024 akan dimulai setelah pelaksanaan libur pasca pembagian rapot. Seluruh siswa akan melaksanakan kegiatan pendidikan masuk di hari pertama yang diawali dengan orientasi pengenalan lingkungan sekolah, juga pengenalan antar guru dan murid, serta metode pembelajaran sekolah. Demikian halnya salah satu sekolah favorit yang ada di Kabupaten Toba, seperti Sekolah Yayasan Bona Pasogit Sejahtera di Kecamatan Parmaksian. Dari pantauan TVRI di lapangan, para siswa mulai dari tingkat TK, SD, dan SMP begitu semangat mengikuti orientasi masuk sekolah yang dilaksanakan di halaman sekolah, mulai dari pengenalan guru, wali kelas, dan juga guru mata pelajaran, serta metode pembelajaran yang berlaku di sekolah tersebut.
Koordinator Sekolah Swasta Yayasan Bona Pasogit Sejahtera, Roseli Simanjuntak mengatakan sebelumnya pihaknya telah melakukan orientasi pengenalan sekolah mulai dari tanggal 30 Juni 2023. Namun di hari pertama masuk sekolah, saat ini para siswa-siswi tengah mengikuti pengenalan lingkungan sekolah melalui guru wali kelas masing-masing dengan menerapkan aturan dan peraturan yang berlaku di sekolah. Roseli juga menambahkan bahwa Yayasan Bona Pasogit sendiri memiliki visi dan misi untuk dapat meningkatkan mutu pelajaran di sekolah. Dikatakan mempertahankan prestasi yang diperoleh siswa-siswi sekolah swasta Yayasan Bona Pasogit Sejahtera yang selama ini menjadi salah satu sekolah favorit di Kabupaten Toba yang bersaing menempuh jenjang pendidikan ke sekolah menengah atas favorit. Roseli juga berharap tahun ini dari SMP swasta Yayasan Bona Pasogit Sejahtera yang masuk ke SMA unggul sebanyak 7 orang dan 11 orang masuk ke SMA Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung Balige. Hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi pihak sekolah untuk meningkatkan dan mempertahankannya. Untuk masa orientasi siswa di sekolah kita, khususnya untuk SMP sudah selesai. Kami laksanakan pada tanggal 30 Juni dan tanggal 1 Juli yang lalu. Jadi hari ini masa orientasinya hanya berhubung untuk lingkungan saja, mengenalkan dengan Bapak Ibu guru yang lain, baru mempersiapkan kelasnya. Ya, apa-apa saja aturan dan peraturan yang harus mereka sepakati bersama. Yang paling utama, kami sudah mempersiapkan anak-anak ini untuk mampu mendapatkan prestasi yang targetnya di atas dari tahun ini. Kalau tahun ini kita termasuk sekolah yang banyak meraih prestasi. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Selasa 4 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Aryo Prasetyo, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Selasa 4 Juli 2023. Untuk pagi hari, berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Samosir, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Humbalang Sundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Toba, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Simalungun, Dairi, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga hujan lebat terjadi di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Sedempuan, Tapanuli Selatan, Toba, Humbalang Sundutan, Dairi, Pakpak Barat, Karo, Deli Serdang, Langkat, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk dini hari berawan di wilayah seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 95%, dengan angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara per tanggal 2 Juli 2023 terdapat 2 titik panas, yaitu 1 titik panas di Tapanuli Selatan dan 1 titik di Karo. Himbauan untuk masyarakat untuk waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, hingga lereng barat dan pantai barat pada sore hingga malam hari. Demikian perkiraan cuaca Selasa 4 Juli 2023. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, informasi pertama dari Bengkulu, Polres Seluma mengamankan 3 orang pelaku kejahatan yang terdiri dari 2 pelaku TPPO dan 1 orang pelaku penipuan dengan bermodus arisan. Dua orang pria berinisial GN 48 tahun dan AJ 45 tahun warga Kota Bengkulu diamankan Polres Seluma setelah diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Keduanya menipu warga di Kecamatan Semidang Alas Maras untuk dijadikan pekerja migran Indonesia di Australia. Dalam aksinya pelaku meminta korban uang belasan hingga puluhan juta rupiah agar dapat diberangkatkan. Tidak hanya itu, Polres Seluma juga mengamankan wanita berinisial DW, warga Kecamatan Seluma yang kabur selama 2 tahun di Jakarta.
Ia diduga menipu belasan ibu-ibu dengan modus arisan dengan total 30 juta rupiah dan membawa lari uang setelah disetorkan para korban. Dari 30 orang nama-nama dalam kelompok arisan tersebut, nomor 1 sampai dengan nomor 5 adalah fiktif. Kemudian saat korban mendapat urutan menerima uang arisan dan ingin mengambil uang arisan tersebut, ternyata pelaku kabur dan membawa sejumlah uang arisan milik korban. Dua pelaku TPPO dikenakan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sedangkan pelaku penipuan dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kontributor Seluma Taufan Libero, TVRI Bengkulu melaporkan. Masih dari Bengkulu, lantaran terlibat tindak pidana perdagangan orang dan kini menjadi tahanan polisi, gaji seorang oknum pegawai negeri sipil di Bengkulu Selatan akan disetop. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan bersikap tegas terhadap TI alias ME, perempuan yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang kini menjadi tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Akibat ulahnya menjadikan anak kandungnya sebagai pekerja seks komersial, TI alias ME warga Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Mana ini masih ditahan di Mapolres. Lantaran sedang menjalani proses hukum, gaji tersangka sebagai seorang pegawai negeri sipil akan diberhentikan selama proses hukum berlangsung. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Sukarni Dunip mengaku telah memerintahkan instansi terkait untuk memproses administrasi penghentian sementara gaji TI. Selain gajinya diberhentikan, TI alias ME juga terancam akan dijatuhi sanksi berat setelah proses hukum yang dijalaninya inkrah. Sudah pasti, karena nanti kita ini ya akan stop nanti sesuai dengan yang ada. Kalau beliau kan tidak mungkin masuk dalam waktu sekian, tidak masuk nanti mungkin daftar hadirnya juga kan sudah akan di stop nanti. Untuk diketahui bahwa ME ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ia menjual anak kandungnya berinisial IN kepada lelaki hidung belang. Dari Bengkulu Selatan, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Masih dari Bengkulu, Saudara, jelang pemilihan umum 2024, Komisi Aparatur Sipil Negara mengingatkan ASN agar bijak menggunakan sosial media. ASN diminta berhati-hati dalam memposting, membagikan, berkomentar, dan menyukai konten di sosial media mengenai pemilu dan pileg. Komisi Aparatur Sipil Negara menilai potensi pelanggaran netralitas ASN di daerah pada pemilu 2024 tinggi. Sehingga ASN di Provinsi Bengkulu diminta untuk menjaga netralitas saat tahun politik nanti. Salah satunya dengan bijak menggunakan sosial media, terutama dalam memposting, membagikan, berkomentar, serta menyukai konten di sosial media mengenai pemilu di pileg. Para ASN dilarang mengekspresikan preferensi politik di ruang publik. Nantinya ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam pemilu akan diberikan sanksi. Paling berat pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Pada pemilu sebelumnya, sekitar 40 ASN dilaporkan melanggar netralitas oleh Bawaslu. Ya, himbauan saya kepada ASN sebenarnya ya itu tadi. Jangan ekspresikan preferensi politik Anda di ruang-ruang publik, ya, di media sosial, di dalam percakapan-percakapan, di dalam pertemuan-pertemuan gitu ya. Nanti silahkan ekspresikan itu dalam ruang bilik suara, tidak boleh ada yang tahu seperti itu. Kalau tidak, tadi banyak hukuman yang ya tergantung pelanggarannya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, sampai dengan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau itu resikonya tidak bisa menerima pensiun malah. ASN itu harus berposisi netral, tidak berpihak ke pihak manapun atau partai politik ataupun calon manapun. Supaya nanti dalam pelaksanaan pekerjaan ASN itu tetap profesional. Selama proses pemilu berlangsung, para ASN pemerintah Provinsi Bengkulu akan diawasi oleh Inspektorat hingga KASN. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Anissa Redi, selamat sore dan sampai jumpa.